Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Berharap menjumpai kita semua dalam keadaan sehat oleh kasih dan pertolongan Tuhan. Apapun pergumulan kita pasti diberi jalan keluar oleh Tuhan. Dan untuk itu mari kita mendahulukan kebenaran dan kerajaannya melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini kami boleh sadar dan boleh bertekad dan komitmen untuk melakukan kebenaran dan kehendak-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bersabdalah dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Izinkan saya saudara-saudara membacakan dari Matius 4 ayat 17. Bertobatlah engkau karena kerajaan sorga sudah dekat. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah bertobat setiap hari. Tuhan Yesus sudah lama memperingatkan kita tentang hal ini kepada murid-muridnya pada masa lampau, kepada generasi setelahnya, dan sampai kepada kita saat ini di abad ke-21 dan juga pada hari ini bulan Maret tahun 2023. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa pertobatan itu adalah bagian dari menu. Kalau kita mau berbicara tentang menu makanan, seperti itu juga dengan menu kehidupan mengikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan mau selalu melindungi kita dengan adanya pertobatan untuk bisa selalu menjalin relasi dengan Tuhan. Ingat saudara-saudaraku bahwa hari ini kita bisa lepas atau los dari genggaman kasih Tuhan. Kita bisa berada pada kebimbangan, kita bisa berada pada godaan dari si jahat dan terjerumus ke dalam berbagai macam tipu muslihat iblis. Dalam 1 Petrus dikatakan bahwa sadarlah bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum di sekeliling kita, yang siap menerkam kita. Artinya bahwa kalau kita tidak selalu menjalin dan menjaga relasi dengan Tuhan, maka kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis akan menguasai kita dan kita akan rugi. Kita akan kembali kepada kegelapan. Oleh karena itu, pertobatan setiap hari karena kerajaan surga sudah dekat, artinya bahwa kita diminta untuk selalu bertobat karena kerajaan surga itu adalah kerajaan yang selalu menghampiri kita. Semakin kita melakukan firman Tuhan, semakin nyata kerajaan surga itu sampai kepada penggenapannya dalam kedatangan Kristus pada kali yang kedua, yang kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Kita juga tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu adalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Dikatakan dalam kitab Imamat 11:45, karena itu jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Kemudian juga dikatakan dalam perjanjian baru Yohanes 8 ayat 34-35, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal di dalam rumah selamanya, tetapi anak tetap tinggal selama-lamanya. Ya, jadi kalau kita mau hidup dalam kekudusan, artinya bertobat setiap hari dari dosa-dosa kita, maka kita diumpamakan sebagai seorang anak yang tinggal di dalam rumah, tinggal selama-lamanya dalam rumah, dan menikmati warisan dari Tuhan, yaitu berkat-berkatnya dan kehidupan yang kekal. Jadi pertobatan itu bukan untuk membuat Tuhan lebih mulia, tidak, atau membuat Tuhan hanya senang, tidak, tapi lebih pada supaya kita terlindungi, terpelihara. Sama halnya kalau kita mempunyai asuransi kendaraan, asuransi kesehatan jiwa, BPJS ya sekarang ini, kita dilindungi. Jadi selama itu bisa aktif dan tidak pasif asuransinya, kita terlindungi. Artinya apapun yang terjadi kita akan diselamatkan dari
institusi atau asuransi yang kita bernaung di dalamnya. Sama juga dengan kehidupan iman. Garansi kita adalah kerajaan surga sudah dekat, tetapi kita harus aktifkan itu dengan selalu bertobat setiap hari, supaya Tuhan selalu dekat dengan kita, mengasihi kita, dan kita tidak dilemparkan oleh kerajaan iblis kepada kekuasaan yang kegelapan. Saudaraku, hari ini apakah kita mau bertobat dari cara-cara hidup yang lama? Silakan, karena itu akan menjamin kehidupan dekat dengan Tuhan. Haleluya, terpujilah Dia. Amin.